Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai turunan fungsi dan turunan fungsi inverse. Yang terhormat Ibu Sri Ramayanti Nasution dan teman-teman yang kami sayangi semua. Saya akan menerangkan materi tentang materi pertama, yaitu turunan fungsi. Turunan fungsi merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai input atau variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial dan proses menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Menggunakan konsep limit yang sudah dipelajari, turunan dapat didefinisikan sebagai fx sama dengan limit h mendekati 0 sama dengan f dalam kurung x tambah h dikurang f dalam kurung x per h. Turunan tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata dari nilai fungsi terhadap variabel x. Materi selanjutnya yaitu tentang penerapan turunan. 1. Turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva. Kedua, turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Ketiga, turunan dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Yang keempat, turunan dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan gerak. Dan yang kelima, turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum dan minimum. Oke, mari saja kita lanjutkan pada materi rumusan turunan. Berikut merupakan rumus dasar untuk menentukan turunan. 1. Fx sama dengan C merupakan konstanta. Turunan dari fungsi tersebut adalah fx sama dengan 0. Yang kedua, fx sama dengan x. Turunan dari fungsi tersebut adalah fx sama dengan 1. Yang ketiga, fx sama dengan ax kuadrat n. Turunan dari fungsi tersebut adalah fx sama dengan anx 6 n kurang 1 kuadrat. 4. Penjumlahan fungsi hx ditambah gx. Turunan fungsi tersebut yaitu h inverse x sama dengan fx ditambah g inverse x. 5. Pengurangan fungsi hx sama dengan fx dikurang gx. Turunan fungsi tersebut adalah h inverse x sama dengan fx dikurang g inverse x. Yang keenam, perkalian konstanta dengan suatu fungsi kfx. Turunan fungsi tersebut adalah k dikali fx. Turunan fungsi. Misalkan terdapat suatu fungsi fx sama dengan axn. Turunan dari fungsi tersebut yaitu fx sama dengan anx kuadrat n dikurang 1. Contohnya yaitu fx sama dengan 3x kuadrat 3. Turunan fungsinya yaitu fx sama dengan 3 dalam kurung 3 x 3 kuadrat 3 dikurang 1 sama dengan 9x kuadrat 2. Contoh lainnya misalnya gx sama dengan min 5y kuadrat min 3. Turunan fungsinya yaitu gy sama dengan min 5 dalam kurung min 3 y kuadrat min 3 dikurang 1 sama dengan 15y dikurang 15y kuadrat 4. Oke, kita lanjut saja pada materi teorema A aturan rantai. Andaikan y sama dengan fu dan u sama dengan gx, jika g terdiferensialkan di x dan f terdiferensialkan di u sama dengan gx, maka fungsi komposit fog didefinisikan oleh fogx sama dengan fgx terdiferensialkan di x dan fog aksen x sama dengan f aksen gx g aksen x, yakni dx fgx sama dengan f aksen
Gx, G aksen, X, atau dapat ditulis juga sebagai dy per dx sama dengan dy per du, du per dx. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu aturan rantai. Dalam kalkulus, kaidah rantai atau aturan rantai adalah rumus untuk turunan fungsi komposit atau fungsi berurusan dari dua fungsi matematika secara intuitif bila variabel y bergantung pada variabel kedua u, yang pada gilirannya bergantung pada variabel ketiga x, maka laju perubahan y terhadap x ini dapat dihitung sebagai laju perubahan y terhadap u dikalikan dengan laju perubahan u terhadap x, ini dapat ditulis sebagai dy dx sama dengan dy du dikali du dx. Aturan rantai dapat ditulis ulang dalam notasi Leibniz dengan cara berikut. Bila variabel y tergantung pada variabel y, yang bergantung pada variabelnya x, yaitu y dan z adalah variabel dependen. Lalu z melalui variabel perantara y tergantung pada x, demikian juga. Kita lanjut saja pada contohnya, yaitu perhatikan kembali fungsi buka kurung 2x kuadrat 2 dikurang 4x tambah 1. 60 yang diperkenalkan pada bagian awal atas, carilah dxy. Y sama dengan u kuadrat 60 dan u sama dengan 2x kuadrat 2 dikurang 4x tambah 1. Fungsi yang luar adalah fy sama dengan u60 dan fungsi dalamnya adalah u sama dengan gx sama dengan 2x kuadrat 2 dikurang 4x tambah 1. Dengan demikian dxy-nya sama dengan dxf, gx sama dengan f aksen dalam kurung u, g aksen dalam kurung x sama dengan dalam kurung 60 u 59 kuadrat kuadrat 59 dalam kurung 4x dikurang 4 sama dengan 60 dalam kurung 2x kuadrat 2 dikurang 4x tambah 1, 59 buka kurung 4x dikurang 4. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fungsi inverse. Fungsi inverse atau fungsi kebalikan merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Suatu fungsi memiliki fungsi inverse atau kebalikan, yaitu f1 jika f merupakan fungsi satu-satu dan fungsi pada bijektif. Dapat dinyatakan sebagai berikut. Dalam kurung f dikurang 1 min pangkat min 1 sama dengan f. Sederhananya, fungsi bijektif terjadi ketika jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota ke domain tidak ada 2 atau lebih. Domain berbeda dipetakan ke domain yang sama dan setiap domain memiliki pasangan di domain. Perhatikan gambar berikut. Ada pada gambar pertama yaitu fungsi bijektif. Itu dia memiliki domain yang sama. Dia sama dengan fungsi satu-satu. Selanjutnya, ada 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse, yaitu yang pertama, ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Dan yang kedua, tuliskan x sebagai f-1y sehingga f-1y sama dengan fy. 3. Ubahlah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse f-1x. Dalam fungsi inverse terdapat rumus khusus, yaitu sebagai berikut. Kita lihat di dalam tabel berikut. Ada fungsi asal dan fungsi inverse. Fungsi asal yaitu rumus khususnya fx sama dengan ax ditambah b atau sama dengan a atau sama dengan 0. Fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d sama dengan x
atau sama dengan min D per C. Fx sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C atau A atau sama dengan 0. Fx sama dengan A logaritme Cx atau A lebih besar 0 atau sama dengan 1. Itu Cx lebih besar 0. Fx sama dengan A pangkat Cx atau A lebih besar atau sama dengan 1. Sedangkan yang fungsi inverse rumus khususnya yaitu f-1 x sama dengan x dikurang b per a atau sama dengan 0. F dikurang 1 x sama dengan min dx ditambah b sama dengan cx sama dengan a atau x atau sama dengan a per c. F-1 x sama dengan min b lebih atau kurang akar b pangkat 2 dikurang 4a dalam kurung c dikurang y per 2a atau a sama dengan 0. F-1 x sama dengan a pangkat x per c atau c atau sama dengan 0. F-1 x sama dengan a logaritme di x 1 per c sama dengan 1 per c pangkat 2 logaritme x atau c atau sama dengan 0. Selanjutnya, turunan fungsi inverse. Turunan fungsi inverse adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya, fungsi f menjadi f yang mempunyai nilai tidak beraturan. Ada contoh soal berikut, yaitu fungsi ditentukan oleh fx sama dengan 2x ditambah 1 atau x dikurang 3 x atau sama dengan 3. Jika f-1 inverse dari f, maka f-1 yaitu x tambah 1 adalah jawabannya fx sama dengan 2x ditambah 1 atau x dikurang 3. Misalkan y sama dengan fx, y sama dengan 2x ditambah 1 atau x dikurang 3. Y sama dengan x dikurang 3 sama dengan 2x ditambah 1. X dikurang 3-nya dipindahkan ke kiri, yaitu menjadi y x kurang 3. Lalu y dikali x sama dengan yx, lalu dikurang 3y sama dengan 2x ditambah 1, yx dikurang 2x sama dengan 1 ditambah 3y. X y dikurang 2 sama dengan y ditambah 3y. X sama dengan 1 ditambah 3y atau y dikurang 2. F-1 x sama dengan 1 ditambah 3y atau x dikurang 2. F-1 sama dengan F-1 x ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 3 dalam kurung x ditambah 1 atau x ditambah 1 dikurang 2 sama dengan 1 ditambah 3x ditambah 3 atau x ditambah 1 dikurang 2 sama dengan 3x ditambah 4 atau x dikurang 1. Jadi jawabannya 3x ditambah 4 x kurang 1. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Apabila ada kritik dan saran mohon disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.